Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus dosen Ibu Musayyadah, SPD MPD, dan tak lupa pula seluruh teman-temanku yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya hingga kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju Islam wal iman seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, untuk lebih efisiennya waktu, adanya kami di sini akan menjelaskan hasil PPT kami. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan seseorang dalam memahami, memproses, dan berpikir dalam bentuk visual. Kecerdasan visual spasial merupakan kapasitas untuk mengenali dan melakukan penggambaran objek atau pola yang diterima otak. Artinya, jika anak itu sudah mulai bisa memahami, memproses, atau berpikir dalam bentuk visual serta bisa melakukan penggambaran objek, maka itu sudah dinamakan sebagai kecerdasan visual spasial. Contohnya, anak itu bisa menciptakan imajinasi atau menciptakan bentuk-bentuk tiga dimensi. Kemampuan tersebut memungkinkan anak untuk dapat mempresentasikan gambaran visual spasial secara lebih detail. Artinya, apa yang sudah ada dalam bayangan anak, apa yang sudah ada dalam imajinasi anak tersebut bisa anak tuangkan secara visual. Nah, di sini dijelaskan bahwa kecerdasan visual spasial memiliki khas tersendiri, seperti dalam kepekaan anak untuk dapat memahami gambar serta unsur-unsur seperti garis, warna, bentuk, ruang, dan lain sebagainya. Di sini, kecerdasan visual spasial dapat disimpulkan menjadi 3 kata kunci, yaitu yang pertama, kecerdasan visual spasial memampukan anak untuk mempersepsi, menangkap, dan memahami sesuatu melalui panca indera. Yang kedua itu, visual spasial berkaitan dengan kemampuan mata, khususnya warna dan ruang. Dan yang ketiga, kecerdasan visual spasial memampukan anak untuk mentransformasikan hal yang ditangkap mata ke dalam wujud lain. Misalnya, mencermati bunga matahari, merekam, adanya imajinasi, lalu menuangkannya ke dalam bentuk gambar. Seperti itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri yang kedua. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakteristik kecerdasan visual pada anak. Kecerdasan visual spesial pada anak akan muncul ketika anak menunjukkan keterkaitannya pada sesuatu, mulai memperhatikan kesukaannya pada bentuk, warna, ruang, dan benda. Atau mungkin anak lebih memahami sesuatu mulai gambar bukan kata-kata ketika ia membaca. Anak memiliki kecerdasan visual spesial tinggi dapat diketahui dengan karakteristik antara lain senang bermain dengan bentuk dan ruang, hafal jalan yang pernah dilewati, dan aktif mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan abstraksi ruang dan lain-lain. Anak yang memiliki kecerdasan visual spesial juga lebih mudah beraktivitas, tumbuh lebih kreatif dan inovatif, dan memiliki kepekaan dalam mengobservasi dan untuk berpikir dalam gambar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pasrahkan kembali kepada pemateri yang ketiga. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, stimulasi pengembangan kecerdasan visual spasial pada anak usia dini.
Bagaimana kita sebagai guru maupun orang tua untuk mengembangkan kecerdasan tersebut? Kita bisa menstimulasi kemampuan ini melalui berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Yang pertama yaitu dengan pengenalan informasi visual, misalnya dengan menggambar benda-benda yang ada di atas meja. Misalnya ada buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pengenalan dan pemaduan warna. Di sini kita bisa memulai dengan mengenal warna-warna dasar, kemudian dilanjut dengan warna sekunder, dan yang terakhir yaitu bisa dengan gradasi warna. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan menggambar. Kita bisa lakukan dengan kegiatan menggambar benda bebas apa saja, atau bisa hanya dengan mencoret-coret. Yang keempat yaitu ada apresiasi gambar, foto, dan film. Di sini kita bisa menyediakan gambar, anak disuruh memilih gambar favorit mereka atau gambar yang paling disukai mereka. Yang kelima di sini ada kemampuan konstruksi, yang mana hal ini bisa dilakukan dengan menyusun balok, bermain plastisin, dan bermain geometri. Selanjutnya yang keenam di sini ada penajaman kemampuan visual. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan observasi, mengamati, atau dengan main teropong, atau juga bisa dengan bermain kaca pembesar dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pengembangan imajinasi, yang mana dalam hal ini bisa dilakukan dengan bermain peran. Jadi anak bisa bermain acting, berpura-pura, dan kegiatan lainnya. Mungkin hanya ini dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi seperti itulah pemaparan PPT kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.